Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah nih pada pagi hari ini kita memasuki tahun ajaran baru, di semester baru, di kelas yang baru, dan bersama teman-teman yang baru. Tetap semangat ya sampai akhir. Untuk hari ini kita akan memasuki bab pertama mata pelajaran akidah akhlak ya, yaitu tentang iman kepada hari akhir ya. Selanjutnya coba perhatikan gambar berikut. Coba perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian lihat? Nih ya. Ada apa di dalam gambar tersebut? Kira-kira apa? Ya, betul. Gambar tersebut, gambar yang tadi ini menggambarkan keadaan kehancuran alam semesta. Nah, jadi apa kaitannya? Maksudnya yang di sini itu kehancuran alam semesta itu mesti terjadi, ya, mesti terjadi, dan itu disebut sebagai hari kiamat atau hari akhir, ya. Selanjutnya, mengapa peristiwa itu dapat terjadi? Kira-kira mengapa? Nih, ada dua macam dalil mengenai hari kiamat ya. Yang pertama ada dalil akli, yang kedua ada dalil nakli. Coba dalil akli itu apa? Ya, dalil yang berdasarkan pada akal pikiran manusia. Di sini mengenai hari kiamat itu kajian ilmu sains ya, kajian ilmu sains itu menggambarkan bahwa dunia ini suatu saat akan mengalami kehancuran. Matahari yang sekarang bersinar suatu saat akan kehilangan energinya. Nah, itu dalam kajian ilmu sains itu telah dijelaskan seperti itu. Maka sejalan dengan ajaran Islam bahwa dunia ini pasti akan hancur. Kemudian dalil nakli. Ini dalil nakli itu berupa ayat Al-Quran dan hadis ya, ayat-ayat Al-Quran dan hadis ya. Selanjutnya, di mana peristiwa itu terjadi? Dari gambar itu kira-kira di mana? Ya, di seluruh dunia, di seluruh alam semesta. Karena kita tahu bahwa suatu saat itu seluruh dunia di alam semesta ini akan hancur, akan binasa. Tidak ada yang kekal ya, kecuali Allah ya. Berikutnya urutan atau proses bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi ketika hari kiamat atau hari akhir itu kan dunia hancur, alam semesta hancur. Maka setelah proses hancur itu semua makhluk hidup itu mati. Dan ini ada beberapa alam gaib ya, yang kita sampai saat ini kita itu belum tahu jelas, tapi itu ada gitu, alam gaib. Itu alam setelah terjadinya hari kiamat. Nah, setelah seluruh makhluk hidup itu mati, maka itu ada yaumul barzah. Yaumul barzah itu apa? Hari ketika manusia dikuburkan, hari ketika manusia di alam kubur. Nah, ketika di alam kubur sudah selesai masanya kan tadi kan hari kiamat itu hancur semuanya, berarti termasuk yang sudah mati dulunya sebelumnya ya. Nah, setelah itu dibangkitkan itulah yang disebut dengan yaumul ba'ats. Nah, di hari ketika dibangkitkan itu semuanya bangkit, semuanya hidup. Jadi ketika sudah mati kita akan dihidupkan kembali. Nah, ketika sudah hidup, sudah bangkit, seluruh manusia dan makhluk hidup itu digiring ke alam atau padang mahsyar ya. Nah, di sini itu disebut sebagai yaumul mahsyar atau yaumul hasyr. Nah, setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar itu, amal seluruh manusia itu dihisab atau di hari penghisaban amal ya, yaumul hisab. Nah, selanjutnya setelah seluruh amal diperhitungkan, akan ditimbang mana yang lebih berat antara amal buruk ataukah amal yang baik. Itu namanya yaumul mizan.
Nah, setelah melewati tahapan tadi, manusia juga akan melewati jembatan Sirat. Ya, jembatan Sirat itu ceritanya itu seperti rambut, seperti satu bukan helai ya, bukan sehelai rambut, tapi satu rambut itu terbelah menjadi 7. Nah, itu kita harus bisa melewatinya. Nah, itu mudah atau susahnya melewati itu tergantung dari amal kita, ya. Kemudian ketika sudah sampai melewati jembatan Sirat, disitulah yang disebut sebagai Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Jadi ketika amalan baik itu kita banyak, maka kita akan dengan mudah melewati jembatan Sirat dan akan dibalas di dalam surganya Allah. Kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ketika amal buruknya yang lebih banyak, maka kita tidak mampu melewati jembatan Sirat dan akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Ya, itu tadi rangkaian peristiwa di alam gaib ketika hari kiamat, ya, ketika setelah terjadinya hari kiamat. Selanjutnya ini ya, berdasarkan surat Al-An'am 134. Nih, coba baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tu'aduna lati wa ma antum bimu'jizin. Nah, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti akan datang dan kamu sekali-kali tidak sanggup menolaknya. Nah, ini firman Allah ya, seperti itu. Jadi janji yang dijanjikan kepada manusia itu berupa hari akhir pasti akan datang dan kita semua tidak mampu menolaknya. Kemudian ini ada surat Al-Hajj ayat 7. Wa anna sa'a atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Jadi jelas ya tadi ya, ketika manusia di dalam kubur, mungkin dari logika manusia tidak mampu, karena ketika sudah mati, apa ia mau dibangkitkan lagi? Nah, ternyata Allah itu maha berkehendak ya, ketika Allah sudah bangkit, maka akan bangkit, apapun akan terjadi. Nah, ini selanjutnya ada tanda-tanda hari akhir. Nah, tanda-tanda hari akhir itu ada 2, tanda-tanda sughra atau tanda-tanda kecil dan tanda-tanda kubro atau tanda-tanda besar, ya. Di sini tanda-tanda sughra itu bisa dibaca sendiri ya di buku masing-masing itu ada. Yang pertama ada rusak atau hancurnya sesuatu di dunia ini. Hancurnya itu secara sebagian, bukan seluruhnya. Nah, ini termasuk juga dengan kematian manusia, kematian hewan-hewan. Nah, itu ketika mati, misal seorang manusia itu mati, meninggal, maka kiamatlah sudah bagi kehidupan dia satu orang itu, ya. Nah, ini termasuk tanda-tanda kecil bagi yang lain. Ya, yang kemudian ada banyak orang yang tidak tahu malu sehingga maksiat tidak merasa dosa. Ya, sekarang sudah banyak juga orang yang tidak tahu malu ya, yang merasa dosa itu malah mereka bangga dengan dosa-dosanya. Kemudian banyak masjid megah tapi hanya sedikit jamaah. Ya. Kemudian ada semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas. Kemudian ada banyaknya anak yang durhaka kepada orang tua. Ayo, siapa ini yang masih suka membangkang ketika orang tua memanggil? Itu jangan ya, dihindari, karena itu termasuk, kalau kalian seperti itu termasuk mendatangkan tanda-tanda kecil hari kiamat. Kemudian semakin banyak laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan dan sebaliknya. Ilmu agama sudah diabaikan, korupsi merajalela dan hidup bermegah-megahan. Semakin sedikit perilaku orang yang Quranik, maksudnya orang membaca Quran tetapi mereka tidak mengamalkan Al-Quran, mengamalkan ajaran Al-Quran. Itu perilaku Quraninya itu sudah semakin sedikit.
Kemudian banyak berdatangan ke masjid taklim, tetapi yang didapat hanya kumpul-kumpul, hanya foto-fotonya, bukan ilmunya, tetapi senang-senangnya. Nah, itu termasuk juga tanda-tanda akhir. Kemudian banyak orang yang enggan mengaji dan mengkaji ilmu agama. Banyak orang yang hanya memikirkan kepentingan duniawi saja, kemudian menghambur-hamburkan harta dan enggan bersedekah. Kemudian menggunakan media sosial tidak pada tempatnya, misalnya menggunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali, ya, atau mungkin hanya cuma boros kuota. Nah, itu termasuk tanda-tanda akhir, hati-hati ya. Kemudian ada tanda-tanda yang kubruk, yang besar. Nah, ini ya, naudzubillah, semoga kita terhindar dari tanda-tanda besar. Di antaranya itu ada turunnya Dajjal, turunnya binatang melata yang aneh yang dapat bicara, kemudian matahari terbit dari sebelah barat, ya, keluarnya gas beracun dari sudut bumi, dari semua sudut bumi. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita agar kita itu selalu beriman kepada hari kiamat, selalu beriman, dan perilaku kita itu mencerminkan adanya beriman kepada hari akhir. Yang pertama adalah menjaga sikap, menjaga perilaku, dan akhlak kita harus dibentuk menjadi baik, ya. Kita tidak boleh sungsun, tidak boleh memfitnah, tidak boleh menggunjing, seperti itu. Kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kita mantapkan hati kita agar beriman kepada Allah. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan sholawat. Yang keempat, selalu membaca Al-Quran, bergaul dengan orang-orang yang soleh, ya, mengembangkan potensi diri, asah terus bakat minat, dan gunakan itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian memupuk tali persaudaraan dan bersilaturahmi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai hari akhir. Ya, kalau sudah cukup ya untuk hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.